bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru, khususnya teman-teman calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Novi Anggreni, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Magelang. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu mengenai coaching supervisi akademik. Kegiatan kali ini yang akan saya lakukan adalah kegiatan pra-observasi, di mana tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk mengetahui tujuan pembelajaran, kemudian mengetahui area apa yang akan dikembangkan, dan juga mengetahui strategi apa yang digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pada kegiatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Nur Hidayati Ningsih, yang kemarin saya sudah meminta kepada beliau saat beliau mengajar akan saya observasi. Terima kasih Bu Ning sebelumnya sudah bersedia untuk menjadi rekan saya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita melaksanakan kegiatan observasi, ini terlebih dahulu kita melaksanakan kegiatan pra-observasi. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan dari pra-observasi ini untuk mengetahui tujuan pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan oleh Ibu, dan juga area pengembangan yang hendak dicapai serta strategi yang akan digunakan, seperti itu Bu. Sebelum nanti Ibu melaksanakan pembelajaran, Ibu sudah membuat rencana pembelajaran Ibu. Nah, dari situ mungkin Ibu sudah menyusun hal-hal yang tadi seperti apa yang akan saya tanyakan dalam kegiatan pra-observasi. Harapannya nanti ketika kegiatan pra-observasi ini nanti bisa menjadikan Ibu lebih siap dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Baik, untuk yang pertama, nama lengkap Bu Nur Hidayati Ningsih nggih. Untuk mata pelajaran yang akan disampaikan apa Bu? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Untuk kelasnya, kelas berapa Bu? Besok rencana mau kelas 6. Kelas 6 nggih. PAI materinya apa Bu? Materinya yaitu tentang Asmaul Husna, As-Somad, Al-Wahid, Al-Af, dan Al-Ghafar. Oke. Untuk tujuan dari materi tersebut, apa yang akan disampaikan kepada anak-anak? Ya, jadi tujuannya yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu meneladani bukti, mampu meneladani bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna, As-Somad, Al-Wahid, Al-Afu, dan Al-Ghafar dengan benar. Jadi mereka nanti mampu meneladani Asmaul Husna tersebut. Tentang As-Somad, Al-Wahid, Al-Afu, dan Al-Ghafar ya. Dari tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan apa yang akan dicapai Bu? Ya, nanti yang pertama yaitu tentang keterampilan mereka dalam berdiskusi. Kemudian yang kedua nanti itu penerapan KSE dan PSE serta mindfulness, dan yang selanjutnya yaitu penerapan budaya positif. Baik, jadi ada
ada keterampilan anak-anak dalam berdiskusi, kemudian KSE atau PSE, mindfulness, dan juga budaya positif. Untuk strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut apa Bu? Saya menggunakan strategi berdiferensiasi Bu. Ya, di sana nanti saya ada judulnya ada dari berdiferensi konten, produk, serta proses. Untuk yang konten itu sebelumnya saya kelompokkan murid menjadi beberapa kelompok mereka yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada yang mempunyai gaya belajar visual, kinestetik maupun auditori seperti itu. Setelah saya kelompokkan, kemudian mereka menjalani proses pembelajaran, yaitu di sana mereka berproses mengerjakan LKPD itu juga sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian pada hasil akhirnya yaitu diferensiasi produk, yaitu membuat poster, kemudian membuat lagu, dan membuat karya presentasi berupa kanva seperti itu. Oke, berarti metodenya yang digunakan itu adalah berdiferensiasi. Ini meliputi berdiferensiasi konten, kemudian produk dan proses, di mana sebelum pembelajaran itu Ibu sudah mengelompokkan murid-murid tersebut menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Oh ya, nanti setelah produk itu selesai, itu apa yang akan dilakukan Bu? Nah, nanti mereka akan presentasi. Jadi nanti juga di sana kan berarti nanti saya observasi bagaimana mereka keterampilan dalam mempresentasikan produk mereka seperti itu. Oke. Selain menggunakan berdiferensiasi, mungkin menggunakan metode apalagi Bu dalam kegiatan belajar kelompok? Nah, kalau metodenya yaitu menggunakan problem based learning. Berarti memecahkan masalah gitu Masalah. ya? Itu nanti dalam kelompok mereka apa yang akan dilakukan? Nah, jadi nanti saya dari LKPD nanti saya akan beri suatu masalah di sana, kemudian mereka mengerjakannya. Oh, nanti berarti secara berkelompok Berkelompok. memecahkan masalah dari LKPD yang diberikan. Selanjutnya untuk teknik penilaiannya. Ya, teknik penilaiannya yaitu penilaian yang pertama, penilaian tertulis, yaitu menggunakan itu pas ketika ada lembar mengerjakan evaluasi ya. Kemudian penilaian produknya itu juga termasuk penilaian, dan yang kedua keterampilan yaitu ketika mereka berdiskusi maupun mereka mempresentasikan hasil karya mereka. Jadi ketika pas observasi. Oke, baik. Untuk teknik penilaian ada penilaian tertulis saat ada evaluasi, mengerjakan lembar soal gitu. Kemudian keterampilan saat berdiskusi dalam kerja kelompok dan juga saat presentasi seperti itu. Kemudian untuk ini tadi KSE, PSE atau mindfulness, rencananya mau dibuat kegiatan seperti apa Bu? Ya, kalau KSE itu kan berarti terintegrasi di semua, dari pendahuluan, inti maupun penutup semua ada. Tapi kalau untuk mindfulness-nya nanti saya terapkan di tengah-tengah pembelajaran. Pada saat mereka sedang belajar kelompok, itu biasanya ada kondisi yang tidak kondusif. Nah, nanti rencana saya di sana ingin mindfulness ketika mereka bekerja dalam tersebut. Berarti KSE itu diterapkan di semua pembelajaran, baik di awal untuk ini ya, untuk mempersiapkan peserta didik kesiapan belajar seperti itu gitu, sampai di akhir pembelajaran, dan juga untuk mindfulness-nya itu untuk menumbuhkan kesadaran belajar mereka atau mengembalikan semangat belajar ya. Kalau mungkin selama beberapa jam pelajaran mereka bosan ya, tidak fokus, kemudian dilakukanlah mindfulness seperti itu. Baik Bu, ini kiranya untuk kegiatan percakapan praobservasi sudah cukup. Terima kasih banyak. Saya berharap semoga nanti dari apa yang kita
percakapan hari ini nanti bisa membuat Ibu lebih siap dalam belajar. Nanti misal ada yang masih perlu diperbaiki atau dirubah, masih bisa Bu. Semoga kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Nanti kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran. Saya akan mengobservasi panjenengan. Terima kasih, kiranya itu dari saya. Demikian Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia untuk kegiatan praobservasi antara saya dengan Ibu Nur Hidayati Ningsih. Semoga dari kegiatan ini dapat mengetahui tujuan pembelajaran serta hal apa yang akan dikembangkan dan juga strategi apa yang digunakan sehingga nanti dalam penerapan saat pembelajaran bisa berjalan dengan lebih baik. Terima kasih dari kami, sampai berjumpa lagi nanti di kegiatan observasi kelas dan juga pasca observasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Sebelumnya hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, baik. Sudah kelas 6 ya. Berarti ini bagus, sudah masuk semua. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, ada yang mau memimpin doa? Ada yang mau memimpin? Ya, silakan Mas Panu, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Doa mulai. Sudah bagi kelompoknya dia sesuai dengan minat dan kesiapan kalian. Jadi ini ada kelompok yang benar suka membaca, ada anak yang suka nonton video. Nah, ini sudah diburu kelompokkan, nanti bekerjanya berarti sesuai dengan minat kalian. Oke. Untuk selanjutnya kita menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional, yaitu lagu syukur. Semuanya bisa? Iya. Yang ada ke belakang bisa. Bisa nggak semuanya? Gak usah pakai musik, kita nyanyi bersama-sama aja. 1, 2, 3. Bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersekolah. Pada hari ini, jadi kita akan melakukan pembelajaran tentang Asmaul Husna. Nah, di sini kelas 6 ini materinya agak berat sedikit, yaitu mencari bukti bahwa Allah itu As-Somad, Al-Wahid, Al-Afu, dan Al-Ghafar. Jadi kalian mencari bukti. Sebelum mencari bukti, berarti kalian harus tahu apa dulu? Arti. Nanti kalian bisa, yang suka menonton nanti bisa mengamati melalui video. Baik. Kalau yang suka membaca nanti bisa membaca buku. Nah, silakan
kalian sesuai dengan belajar kalian masing-masing. Paham ya tujuan pada kali ini? Mencari bukti bahwa Allah memiliki Asmaul Husna yang 4 itu. Ya, tapi nanti tidak semuanya mencari bukti keempat-empatnya, nanti guru bagi satu kelompok satu Asmaul Husna. Begitu, paham? Pada tujuan pembelajaran kali ini. Materi kita exhibiting sebentar. Tahu lagu ini bagaimana lagunya? 1, 2, 3. Marilah menari di atas menara, di atas menara. Marilah menari. Lagi kita. Ayo pada tempat duduknya masing-masing. Nah, silakan. Habis ini Bu Guru akan menampilkan video tentang Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna. Nanti yang suka dengan menonton nanti bisa nonton video, sedangkan yang lain boleh membaca juga boleh. Ya, yang mau baca silakan boleh ambil bukunya, yang suka membaca silakan. Kita akan belajar kitab ya. Kita sudah masuk bab 7 dengan judul Asmaul Husna 2. Nah, di Asmaul Husna 2 ini kalian akan dapatkan syukur dan al-syukur. Harapan kalian semua menyimak dan tonton video ini dari awal sampai selesai akan paham yang akan dijelaskan oleh Bapak hari ini. Baik anak-anakku, kita mulai ya. Semangat. Nah, diawali dengan kompetensi dasar yang nantinya akan kalian dapatkan semua. Kemudian yang berikutnya, yang pertama yang akan kita bahas yaitu al-ghafur. Itu yang apa? Ngampun. Di sini ada pertanyaan nih, coba jawab ya. Apa yang kita lakukan jika kita berbuat maksiat atau dosa? Ayo. Kemudian pertanyaan kedua, kepada siapa sih kita memohon ampun jika kita berbuat maksiat atau dosa? Kalian harus bisa jawab dalam hati kalian. Nah, apa jawabannya? Tentunya Allah yang Maha Pengampun lah yang sudah pasti memberikan ampunannya kepada hamba-hambanya yang memohon, karena Allah itu memiliki sifat apa? Sifat al-ghafur, yang artinya Maha Pengampun. Ya, baik. Tadi kalian sudah menyaksikan video, ya? Video tentang Asmaul Husna apa saja tadi? Al-Ghafar, Al-Afu, ya. Masih ada lagi yaitu tentang As-Somad dan Al-Wahid. Nah, coba apa sih yang kalian ketahui tentang Al-Ghafar? Apa artinya Al-Ghafar? As-Somad, ada yang tahu? Apa artinya Somad? Yang? Ya, As-Somad. Apa yang ada di video tadi dan kalian baca? Apa? Maha apa? Yang maha dibutuhkan, yang maha dibutuhkan. Yang terakhir Al-Wahid, apa artinya Wahid? Ada yang tahu apa artinya Al-Wahid? Wahid itu sama dengan Esa. Apa? Yang maha Esa. Esa itu apa? Maha tunggal. Yang pertama Al-Ghafar. Apa artinya Al-Ghafar? Yang maha pengampun. Yang kedua Al-Afu. Apa artinya? Maha pemaaf. Yang
ya. Berbagi dalam kelompok-kelompok. Nanti kelompok 1 dapat al-ghafar. Ini kelompok al-ghafar. Ini kelompok al-afu. Kelompok ini kelompok as-somad. Ini kelompok al-wahid dan ini kembali ke al-ghafar. Ya, ingat dengan kelompoknya masing-masing. Ya, baik. Tugasnya nanti ada, kalian boleh memilih mau mengerjakan yang mana. Ada 3 pilihan. Ada berapa pilihan? 3 pilihan. Pilihan pertama, kalian mengerjakan tugas menggunakan Canva. Nanti Bu Guru sediakan Chromebook. Paham? Tugas yang kedua, nanti membuat presentasi berbahan kertas. Bu Guru sediakan kertas. Yang ketiga, kalian membuat sebuah lagu tentang Asmaul Husna. Misalnya kalian mau menggunakan lagu apa, lagu sholawat apa, kemudian tapi syairnya adalah Asmaul Husna. Al-Ghafar, yang maha pengampun, misalnya seperti itu. Paham? Nanti Asmaul Husna beserta artinya dibuat lagu. Silakan kalian boleh memilih, bisa membuat Canva, bisa menggunakan hasil karya berupa ini kertas nanti deh. Yang ketiga bisa membuat lagu. Paham dengan kelompoknya? Ya. Kalau membuat Canva atau menggunakan bahan presentasi, yang harus ada itu nama kelompok, kemudian apa? Ada anggota kelompok. Yang ketiga arti Asmaul Husna. Asmaul Husna di sini kalau kalian kelompok al-ghafur berarti Asmaul Husna al-ghafur. Paham? Kemudian dilampirkan ayat Al-Qur'an ayat Al-Qur'an yang menerangkan kalau Allah itu al-ghafur. Paham? Yang kelima, kalian sertakan cara meneladani. Cara meneladani Asmaul Husna al-ghafur itu seperti apa? Paham? Ada pertanyaan dengan kegiatan hari ini? Tidak. Silakan. Yang mau menggunakan media kertas bisa ambil. Yang menggunakan Chromebook silakan bisa menggunakan Chromebook. Yang memakai lagu silakan.
berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Dengan bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan terikat, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, menghamba pada murid. Kreatif rancang untuk pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Guru penggerak, menghamba pada murid. Kreatif rancang untuk pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, kita beri tepuk tangan sebelumnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tugas kelompok nama anggota kelompok 1 Siswa Muhammadiyah 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Fakih akan mempresentasikan hasil dari kelompok mereka hilang, saya cari, saya lupa, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Anggota kelompok 1 Rija, 2 Raifa, 3 Fano, 4 Hadaya, 5 Nina. Ayat Al-Quran. Intu Jadi kata yang sangat sederhana seperti Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. ingin presentasi. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok A. Ya, silakan waktu persiapan untuk kelompok 3. Silakan. Bisa dimulai. Kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian semua. Saat ini kalian akan mengerjakan lembar evaluasi yang telah
bergerak maju untuk masa depan yang gemilang, menjadi teladan dalam tiap langkah. Guru penggerak menghamba pada murid, Baik anak-anak, perhatikan. rancang Kita akan pembelajaran. naik kelas sejenak. Semua silakan duduk pada tempat duduknya masing-masing. Silakan Mbak Mahira bisa duduk. Semua berhenti dari aktivitas kalian. Kita sejenak naik kelas, duduk yang tenang. Tidak ada yang memegang pensil, ballpoint, entah itu mouse, entah itu laptop. Semua kita letakkan semuanya. Kita akan main lunas sambil mendengarkan musik. Silakan semua duduk yang tenang, bersandar. Duduknya yang tenang. Jika kursinya menghadap sana, ya menghadap sana duduknya. Tenang. Rasakan. Duduknya rileks. Tangan berada di atas paha. Rasakan. Pejamkan mata. Semua pejamkan mata. Silakan duduk yang ternyaman menurut kalian. Ikuti hembusan nafas, rasakan. Tarik nafas perlahan. Nafas keluar, kita rasakan. Tarik lagi. Kita keluarkan. Sambil tersenyum, semua merasakan. Lagi diulangi sampai benar-benar kalian merasa rileks. Tidak ada beban pikiran dalam diri kalian. Kalian hanya merasakan nafas yang masuk. Nafas keluar. Bayangkan kalian berjalan dari rumah tadi, dari bangun tidur sampai kalian mandi, bersiap-siap, makan, sarapan, dan pamitan dengan orang tua yang ayah atau ibu. Sampai di sekolah, bayangkan kalian hari ini benar-benar bersemangat belajar. Tidak ada beban pikiran. Silakan kalian rasakan. Anak, tadi kalian sudah membuat sebuah karya, yaitu ada yang membuat karya berupa kanva, ada yang membuat kertas, bahan kertas, ya semuanya bagus-bagus semua. Bahkan ada yang menciptakan sebuah lagu. Nah, itu termasuk luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah belajar tentang 4 asmaul husna. Apa saja? Al-Ghafar, Al-Afuw, As-Samad, dan Al-Ghafir. Al-Ghafar apa artinya Al-Ghafar? Maha pengampun. Al-Afuw apa artinya Al-Afuw? Maha pemaaf. As-Samad apa artinya As-Samad? Yang maha dibutuhkan. Yang terakhir
Yang ketiga, Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mengikuti pembelajaran ini? Saya ingin mengamalkan kalimat aku dan ingin memastikan kebenaran. ya baik sekali, terima kasih Mas Gibran. Ada yang lain yang ingin? Ya, silakan. Ayo, Mas Revi. Yang pertama. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran ini? Ya. Dan apa yang paling kamu sukai? Saat apa yang paling kamu sukai pada hari ini? Nah, melukis huruf Arab. Oke, yang ketiga. Dan apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mengikuti pembelajaran ini? Apa yang ingin kamu terapkan? Ingin menerapkan asmaul husna yang mana? Al-Wahid apa itu? Atau yang lain? Al-Ghafar. Mengampun. Jadi Mbak Revi Ana akan menerapkan Al-Ghafar, yaitu Maha Pengampun. Jadi akan mengampuni kesalahan orang lain. Ya, terima kasih Mbak Revi. Silakan kembali. Baik, itulah pembelajaran pada hari ini. Kita sudah belajar 4 asmaul husna. Coba sebelumnya guru tas yuk. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Baik, pelajaran selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang saling memaafkan. Minggu depan kalian persiapkan apa sih saling memaafkan itu? Kita akan belajar itu pada minggu ke depan, hari Kamis ke depan. Oke, cukup sekian pada pembelajaran kali ini. Mari kita baca doa bersama-sama. Yuk kita baca doa. Yuk. bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini dalam aksi nyata modul 2.3
yaitu coaching supervisi akademik. Kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi, di mana pada kegiatan sebelumnya saya sudah melaksanakan percakapan pra-observasi dan observasi pembelajaran di kelas. Tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran serta bagaimana tindak lanjut ke depannya agar lebih baik. Selain itu juga untuk mengevaluasi atau merefleksi kegiatan observasi. Baik, Bapak Ibu, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Bapak Habib Fauzi selaku pengajar praktik CGP Angkatan 10 Kabupaten Magelang. Kemudian dengan Ibu Nur Hidayati Ningsih, yaitu guru yang menjadi partner saya dalam kegiatan coaching supervisi akademik. Baik Ibu Neng, kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Untuk minggu lalu sudah terlaksana kegiatan pembelajaran yang mana kita sudah membahasnya pada saat pra-observasi. Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, bagaimana perasaan Ibu saat melakukan pembelajaran tersebut? Perasaan saya ya pasti kalau saya bertemu dengan siswa ya pasti senang ya Bu. Yang kedua, mungkin ketika pas pembelajaran, kalau kan kebetulan saya menggunakan strategi berdiferensiasi, otomatis butuh persiapan yang memang benar-benar ini agak lumayan membutuhkan persiapan yang lumayan matang. Dan ketika pas pembelajaran juga memang harus benar-benar bisa mengkondisikan anak dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Berarti karena menggunakan teknik atau metode pembelajaran berdiferensiasi, jadi sebelumnya mungkin sudah ada pemetaan untuk gaya belajar atau minat siswa seperti itu ya Bu ya. Jadi perlu pengamatan yang lebih mendalam seperti itu agar sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Kemudian hal apa yang menurut Ibu itu sudah baik saat pembelajaran dan yang kurang? Mungkin dengan EPP itu sudah sesuai atau mungkin ada yang kurang, terlupa atau yang di luar ekspektasi. Mungkin yang pertama hal yang baik apa Bu? Mungkin dari hal yang baik ketika saya menerapkan strategi berdiferensiasi itu kan otomatis menumbuhkan anak-anak itu untuk keterampilan dalam mereka berrelasi dengan temannya, keterampilan berkomunikasi, juga mereka ini bisa mencurahkan atau menuangkan ide-ide mereka dalam bentuk karya. Mungkin dari segi positifnya seperti itu. Nah, kemudian apa yang perlu saya perbaiki mungkin dari manajemen waktu, karena kemarin itu saya ada yang anak menggunakan bahan presentasi membuat Canva, mereka itu terlalu asik dalam mendesain Canva, jadi waktunya itu melebihi batas dari FTP. Mungkin itu yang perlu saya perbaiki, jadi di manajemen waktunya seperti itu. Berarti dari pembelajaran berdiferensiasi itu anak memang lebih lebih belajar sesuai dengan gaya belajar dan minat mereka. Namun untuk kekurangannya dari segi manajemen waktu, karena anak ini ya terlalu asik dengan menggunakan Canva, mereka mengeksplor apa yang bagus, ini kurang bagus, ganti akhirnya waktunya melebihi dari jam pembelajaran. Baik untuk pembelajaran kemarin, skala 0 sampai 10, kira-kira posisi Ibu di mana dari keberhasilannya atau kesesuaian dengan RPP dan pembelajaran? Jatuh 8 Bu, karena mungkin dari waktu itu ya, jadi memang benar belum bisa di manajemen waktunya. Kalau untuk yang lainnya, insya Allah sudah sesuai dengan RPP. Kemudian tadi sudah menyampaikan tentang apa yang sudah baik, kemudian kekurangannya apa. Nah, untuk hal yang akan ditingkatkan untuk pembelajaran berikutnya apa Bu? Ya, mungkin yang pertama karena tadi dalam manajemen waktu juga nanti berarti kedepannya akan saya perbaiki
dalam memanajemen waktunya. Jadi benar-benar anak itu diberi waktu berapa menit untuk mengerjakan tugas mereka dan memang harus selesai seperti itu Bu, di manajemen waktu, dan agar mereka juga di dalam kelas itu benar-benar bisa mengkondisikan. Mungkin anak itu yang agak susah itu dalam teknik kerjasamanya dalam kelompok itu. Nah mungkin tadi akan saya mengingatkan benar-benar mereka itu bisa bekerja sama dengan kelompok mereka masing-masing sesuai dengan waktu yang Iya. ditargetkan ya. Ya, terima kasih. Kemudian untuk ini kan Ibu sudah menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi ya. Bagaimana rencana ke depan pembelajaran itu untuk mengcover kebutuhan murid seperti itu? Untuk berdiferensiasinya ini mau seperti apa atau ada metode lagi yang lain? ya. Mungkin akan saya kembangkan untuk berdiferensiasi ini lebih banyak ini nih, lebih banyak macamnya. Kemarin itu untuk produknya dari 3, yaitu membuat ini lagu, kemudian presentasi sederhana menggunakan Canva dan poster. Mungkin kedepannya agar lebih bervariatif lagi dan berdiferensi bisa memenuhi semua kebutuhan anak. Baik Bu, kemudian untuk waktu pembelajaran berdiferensiasi itu dan juga KSE itu diterapkan pada saat apa Bu? Oh iya, untuk KSE-nya berarti kan dari mulai pendahuluan itu sudah ada KSE dari mereka berdoa, kemudian kebetulan ada pembelajaran yang menggambarkan perasaannya menggunakan emoji. Nah itu juga sudah termasuk KSE sampai pada tahap inti dan penutup ada KSE-nya semua. Untuk mindfulness-nya itu saya terapkan pada saat di pertengahan ketika mereka sedang berdiskusi. Kalau mereka berdiskusi itu biasanya tidak kondusif ya karena mereka di dalam kelompoknya. Kemudian saya terapkan mindfulness-nya itu dan mereka stop sejenak seperti itu. Baik, berarti untuk penerapan diferensiasi itu menggunakan apa? Konten Konten, kemudian proses dan produk. Jadi di semua pembelajaran ya. Dan juga untuk KSE-nya penerapannya itu baik di awal ataupun di pertengahan dan juga di akhir pembelajaran. Ya, selain itu mengkondisikan kelas juga berarti KSE itu untuk menumbuhkan kesadaran belajar murid seperti itu ya Bu ya. Baik, kemudian komitmen Ibu dalam pembelajaran di kelas ini mau seperti apa Bu? maksudnya pembelajaran Proses pembelajaran itu komitmennya bagaimana untuk tadi kan mempunyai tujuan selain KSE, kemudian tujuannya juga ada sikap peserta didik, kemudian keterampilan dan budaya positif. Ini komitmennya itu seperti apa untuk menerapkan atau mengembangkan tujuan-tujuan tadi itu Pak, aspek pengembangannya itu? ya. Berarti yang pertama agar semua itu tercapai berarti benar-benar menerapkan keyakinan kelas itu. Jadi benar-benar dari awal itu siswa bisa melaksanakan keyakinan kelas itu agar semua tujuan-tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dan proses pembelajaran juga mereka merasa nyaman, merasa enjoy dan benar siswa itu diberi kebebasan untuk memilih dengan gaya belajarnya mereka dan dan kebutuhan siswa itu bisa terpenuhi semua itu. Berarti ini memang komitmen pembelajarannya itu adalah memang berusaha berpusat pada murid seperti itu ya Bu. Guru sebagai fasilitator seperti itu ya. Mungkin dari pembelajaran kemarin refleksi selanjutnya dari anak-anak sendiri itu atau murid-murid itu hal yang menarik, yang paling menarik dari murid-murid itu ketika apa ya Bu? Mereka kemarin pas di akhir itu kan saya refleksi dari anak-anak perwakilan masa ke depan itu ya mereka pasti senang tuh, terutama dalam pembuatan Canva itu mereka bisa berekspresi membuat karya. Ternyata anak-anak itu sangat kreatif sekali dan mungkin ketika pas di situnya mereka itu senang.
Nanti untuk selanjutnya sebagai catatan atau sebagai rencana kegiatan berikutnya tetap menggunakan ini teknologi ya, kegiatannya anak lebih tertarik. Selanjutnya Bu, untuk rencana tindak lanjut tadi dari kelebihan atau kekurangan di dalam pembelajaran, kemudian apa yang sudah disampaikan dari jenengan tadi, rencana tindak lanjut untuk baik perbaikan dari pembelajaran ataupun perbaikan dari jenengan sendiri itu apa Bu rencana tindak lanjutnya? Yang pertama kan kita manajemen waktu, yang kedua itu kan yang perlu diperbaiki tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya itu belum masukkan topik yang bervariatif. Mungkin itu yang perlu ditindaklanjuti agar bagaimana benar-benar saya itu kedepannya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan produk yang lebih bervariatif lagi. Oke, berarti fokusnya ke ini ya, manajemen waktu dalam pembelajaran, kemudian juga untuk produk dari hasil pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Dari rencana tindak lanjut tersebut, aktivitas pengembangan seperti apa yang sekiranya ingin jenengan lakukan? Mungkin yang pertama kita akan mengikuti berbagai pelatihan dari webinar, online sekarang banyak sekali, apalagi menurut saya di Kementerian ada pelatihan pintar menang itu ada setiap bulan tuh pasti ada, di sana mesti banyak pembelajaran itu. Mari kita ada pembelajaran spesialisasi itu cuma belum sempat ini sudah melakukan kali, mungkin kalau ada anak-anak seperti nanti akan mendaftar lagi di pintar menang itu akan pembelajaran agar saya bisa benar-benar mempelajari pembelajaran secara utuh dan bisa menghasilkan produk yang bervariatif seperti itu. Berarti yang pertama ingin mengikuti semacam webinar atau workshop online, kemudian dalam kemenang itu sudah ada pintar kemenang ya. Itu untuk tujuan yang hendak dicapai mengikuti artinya tempatnya mulai dari ya kita masa berdiferensiasinya rendah sedikit, kemudian untuk belajar itu kita mendapatkan lebih banyak ilmu tentang berdiferensiasi. untuk yang menjadi ukuran keberhasilan dari kegiatan yang akan ya pastinya dapat materi yang lebih banyak dan yang kedua sertifikat seperti itu. materinya bisa diterapkan dalam pembelajaran dan juga sertifikat untuk pengembangan diri. Kira-kira untuk waktu yang akan dilakukan kegiatan tersebut, waktunya sekitar kapan? Ya mungkin itu bulan sekali, cuma kadang tiap bulannya itu cuma seperti biasa kita nggak dibuka, mungkin ada sampai 3 bulan. Berapa bulan yang lalu tuh yang sudah ini terlaksana? Bulan kena Iya, bulan lalu di bulan khususnya untuk pembukaan, cuma saya sudah pembukaannya jadi belum bisa, mungkin bulan depan kalau ada pembukaan tentang pembelajaran berdiferensiasi lagi. Oktober itu ya, sekitar bulan Oktober. Itu untuk yang pertama tadi sudah mengikuti webinar atau workshop. Yang kedua mungkin apapun mengikuti pelatihan Dalam komunitas KKB kan misalnya ada komunitas KKB ini nanti ada kebaikan baik, nanti kita bisa mendapatkan ilmu di sana dan bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi dengan mengikuti komunitas KKB atau komunitas belajar seperti itu ya. Untuk tujuannya tadi mengikuti KKB atau komunitas belajar ya karena mungkin belajar itu baru juga kalau KKB otomatis kolaborasi dengan teman, kemudian ada aja ada Majukan pendidikan guru penggerak bernama padamu kreatif rancang untuk pembelajaran hargai potensi tingkatkan prestasi
namun ini karena jadinya agak terkendala ya, mungkin setelah ada vaksinasi nanti akan lagi dan kita lagi untuk ini arsitekturnya berbagi pada ibu Terima kasih atas yang kita lakukan. Selesai kegiatan lomba-lomba. hargai potensi tingkatkan prestasi Apa yang sudah kita refleksi, kita evaluasi, dan apa yang sudah menjadi rencana tindak lanjut kita bisa kita laksanakan, bisa membawa kita menjadi guru-guru yang lebih baik untuk guru-guru kita. Demikian Bapak Ibu guru hebat, pelaksanaan percakapan pasca observasi telah selesai. Semoga dari apa yang kita sampaikan bisa memberikan informasi ataupun inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Sekian dari kami, sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.